Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Hafiz, asal program studi Teknik Mesin Kilang PMK Migas, konsentrasi non-rotating equipment. Di sini saya akan menjelaskan mengenai optimalisasi unjuk kerja cooling tower di PT Godiva Energy Unit Patuha. Untuk outline pembahasan kali ini, yang pertama ada abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan, dan simpulan. Untuk abstraknya sendiri yaitu terjadi penurunan efisiensi pada cooling tower sebesar 9,85%, yaitu mulai dari kondisi commissioning di tahun 2014 sebesar 81,06% ke kondisi operasi saat ini di tahun 2022 sebesar 71,21%. Indikasi terjadi penurunan efisiensi cooling tower antara lain yaitu terjadi pengotoran film dan nozzle pipa distribusi di bagian dalam cooling tower. Selanjutnya, dilakukan optimalisasi sehingga efisiensi pada cooling tower dapat ditingkatkan maksimal menjadi 82,70%. Untuk pendahuluannya, yaitu terjadi kenaikan temperatur pada air pendingin yang keluar dari cooling tower dikarenakan komponen bagian dalam cooling tower yang telah mengalami pengotoran sehingga efisiensi pada cooling tower sendiri itu menurun. Selanjutnya, dilakukan optimalisasi untuk menaikkan efisiensi cooling tower tersebut. Untuk yang ketiga ada metode. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan. Untuk tempat pelaksanaan sendiri itu ada di PT Godiva Energy Unit Patuha. Untuk waktu pelaksanaannya itu dimulai tanggal 28 Maret 2022 sampai 3 Juni 2022. Untuk alur penelitiannya ada studi lapangan dan studi literatur, pengumpulan data, evaluasi terhadap data yang diperoleh, dan optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi cooling tower tersebut. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ini ada general data untuk cooling tower. Dapat dilihat sendiri itu untuk tipe cooling tower-nya itu ada industrial counterflow tower dengan dimensi itu 16 meter dikali 73 meter dan dikali 15 meter tinggi. Untuk basin dimensinya itu sama 16 meter dikali 73 meter dan tingginya itu 4 meter. Untuk headernya sendiri di Godiva pakai header dengan dimensi 20 inci material FAP, dan untuk distribution pipe-nya itu diameter 4 inci material PVC. Untuk fan motor output-nya itu sebesar 160 kW. Di sini ada data operasi, dapat dilihat data operasi yang masuk dan keluar pada cooling tower sendiri. Next. Selanjutnya ada evaluasi. Di evaluasi itu ada dua evaluasi. Yang pertama di neraca massa total dan neraca kalau totalnya. Di neraca massa totalnya itu seimbang antara yang masuk dan keluar, yaitu sebesar 9.513.480,31 kg per jam. Dan di neraca totalnya itu untuk yang masuk sekitar 1.734.958.000 dan untuk keluarnya itu sekitar 1.303.409.000, sehingga diperoleh kehilangan panasnya itu sebesar 431.549.000 kJ per jam. Selanjutnya ada perbandingan hasil commissioning dan operasi saat ini. Ada beberapa perbedaan untuk hasil commissioning dan operasi. Di antaranya itu temperatur air masuk mengalami kenaikan, yaitu dari 41,6 derajat Celcius menjadi 44,1 derajat Celcius. Temperatur air keluar juga mengalami kenaikan dari 20,2 derajat Celcius menjadi 23,52 derajat Celcius. Untuk laju aliran massa sendiri dikarenakan kondisi operasi yang naik sehingga air yang masuk itu semakin meningkat
dari 9.559.000 menjadi 9.296.000. Dan untuk laju aliran masa keluarnya tuh dari 8.950.000 menjadi 8.969.000 kilogram per jam. Untuk relative humidity-nya dikarenakan bergantung pada kondisi lingkungan yang dapat berubah sewaktu-waktu, ini tidak pasti dari 90,1% untuk commissioning dan saat ini menjadi 92%. Dikarenakan waktu pengukuran jadi pada musim hujan. Untuk makeup wattnya sendiri terjadi penurunan dari 224.000 menjadi 216.000. Untuk kalau masuknya dari 1.631.955.000 menjadi 1.734.998.000 mengalami kenaikan. Dan kalau keluarnya itu dari 1.185.467.000 menjadi 1.129.906.000. Kehilangan kalorinya mengalami penurunan karena kondisi operasi dari tahun ke tahun dari 446.488.000 menjadi 436.052.000. Sehingga efektivitas dari komisioner dengan operasi mengalami penurunan dari 81,06% menjadi 71,21%. Selanjutnya ada optimalisasi. Di optimalisasi kali ini dilakukan modifikasi dan pembersihan komponen internal di cooling tower itu khususnya di bagian film dan tembok-tembok bagian dalam cooling tower yang banyak lumutnya. Nah, di sini modifikasinya ada di pipa hidro dan pipa distribusi. Di pipa hidronya itu dipasang plank sebanyak 5 buah dengan jarak berkisar 2.500 sampai 3.000 mili. Ini fungsinya untuk memudahkan nanti maintenance ke depannya untuk membersihkan kotoran di pipa distribusi dan di hidronya maksudnya. Dan di pipa distribusinya dipotong menjadi 3 bagian dengan ada 2 sambungan. Ini gambarnya untuk menjelaskannya. Lebih jelasnya dipotong menjadi 3 bagian dengan 2 sambungan plank yang potongan pipa itu berkisar 1.750 mili sampai 2.500 mili. Gunanya modifikasi pada pipa distribusi ini yaitu untuk mempermudahkan maintenance pipa sehingga pipa mudah untuk dikeluarkan dari dalam cooling tower. Selanjutnya dari modifikasi dan pembersihan cooling tower diharapkan efektivitas cooling tower itu menurun sampai suhu desainnya yaitu sebesar 20,2%. Di sini saya buat tabel penurunan temperatur sehingga efektivitasnya naik menjadi beberapa persen yang mulanya dari 23,52 derajat Celcius menjadi 20,2 derajat Celcius sehingga efektivitasnya itu dari 71,21% menjadi 82,7%. Terus selanjutnya ada neraca massa total yaitu nilai sama 251.745 kg per jam. Untuk neraca kalorinya sendiri kehilangan panas pada setelah dilakukan modifikasi itu diharapkan menjadi 494.589.000 kJ per jam. Selanjutnya ada perbandingan hasil operasi dan optimalisasi. Yang pertama di perbedaannya itu di temperatur outletnya dari 23,52 diharapkan menjadi 20,2%. Ada makeup wattnya naik dari 216.830 menjadi 251.755 kg per jam. Dan kalau masaknya ya dapat dilihat sendiri. Sehingga efektivitasnya itu naik dari 71,21% menjadi 82,70%. Kesimpulannya, yang pertama, efektivitas dari pengoperasian cooling tower tersebut sebesar 71,21%.
dengan kehilangan kalorinya itu sebesar 431.549.000 kilojoule per jam. Yang kedua, dengan melakukan modifikasi dan penggantian beberapa komponen cooling tower serta pembersihannya, membuat efektivitas cooling tower dapat naik. Yang ketiga, dari tabel trial dan error dengan menambahkan temperatur air, dengan mengubah temperatur air keluar menggunakan batasan temperatur desain, efektivitas cooling tower maksimal itu sebesar 82,7%. Semakin tinggi efektivitas cooling tower, maka kebutuhan make up baterainya akan semakin naik jika akan proses evakuasi yang dilakukan menjadi lebih besar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.